Ada orang menganggap kalau dia sakit berarti dia sedang diazab Allah. Ada orang yang berkeyakinan kalau terbakar, hilang, meninggal itu berarti laknat dari Allah. Ini perlu dibetulkan pemahamannya. Ini keliru, salah. Sakit belum tentu laknat. Justru sakit itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki. Itu cara Allah menghapuskan silap, salah dan dosa. Justru yang dianggap laknat itu adalah dalam kitab judulnya Tanbihul Mughtarrin. Tanbih artinya peringatan, Mughtarrin orang yang tertipu. Ada orang-orang tertipu di dunia ini, maka di situ disebutkan nama penulisnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ulama besar yang hidup di abad ke-10 Hijrah. Apa kata beliau? Orang yang kena azab adalah orang yang tertidur malam sampai tak sempat tahajud. Nah, itu orang yang sedang kena azab. Tak usah ngaku, diam-diam aja. Siapa yang malam ini tak tahajud sampai tertidur, bangunnya menjelang azan subuh, itulah orang yang sedang kena azab atas dosa di waktu siang. Tapi Allah masih sayang sama dia. Dosanya waktu siang itu diazab Allah dengan tidak menikmati manisnya tahajud malam, diazab Allah di dunia supaya di akhirat nanti tak dapat lagi azab. Dosa orang yang melakukan perbuatan maksiat di waktu siang, maka diharamkan Allah mendapatkan manisnya, nikmatnya munajat, bersujud, berdoa di tengah malam. Nah, jadi banyak yang kita anggap azab sebenarnya bukan azab. Miskin bukan azab, susah bukan azab, risau bukan azab, duri menusuk tapak kaki bukan azab, dilaporkan ke Mabes bukan azab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru azab adalah ketika tertidur lelap sampai azan subuh tiba. Alhamdulillah, malam ini yang paling afdolnya tahajud itu jam berapa Pak Ustaz? Sepertiga malam. Malam itu dihitungnya sejak jam berapa? Dari mulai setelah Isya. Jadi ngitungnya dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 3. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu cara membagi malam itu. Maka yang paling afdal adalah 12, 1, 2. Itu makanya ada ustadz dulu menjelaskan kapan waktu yang afdal salat tahajud ustadz? Ya agak-agak jam 2 lah. Tapi zaman Nabi tak ada jam. Dari mana ustadz tahu jam 2? Ustadz kok tanya-tanya. Udah begitu dari dulu. Cara ngitungnya begitu. Ngitung malam itu dari azan Isya ke azan subuh. Nah, jadi kalau dihitung dari jam 8 azan Isya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau saya tahajud jam 9 Pak Ustaz, sah. Tapi waktunya tak afdal, tak utama. Dia mau pergi naik pesawat ke luar negeri, pesawatnya jam 11. Habis Isya itu sholat dia. Tapi tak ada tidur dulu. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Itu beda tahajud sama qiyamul lail. Tak dapat tahajud karena tak tidur, dapat qiyamul lail. Jangan menunggu tidur sampai tak tahajud. Kau kenapa tak pernah sholat malam? Itulah aku payah. Aku kalau udah tidur ni azan subuh baru bangun. Maka ma la yadraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak dapat semuanya, jangan tinggalkan semua. Tak dapat di awal waktu, di tengah waktu. 12, 1, 2 bagus, tapi berat. Banyak di antara bapak ibu yang siangnya terlalu lelah sehingga di waktu malamnya pun payah. Maka bangunnya udah mau azan subuh jam 5. Bangun jam 4. Apakah hilang tahajudnya? Tetap.
jam 4 tetap bangun tahajud. Yang paling bagus sekali adalah mandi di waktu subuh. Kenapa begitu? Oh, mandi waktu subuh ini kan kena rematik Pak Ustadz. Yang rematik itu dari azan maghrib ke jam 12 malam. Makanya dilarang, banyak sebagian orang meyakini jangan mandi maghrib, nanti dicubit hantu, biru-biru kulit. Pergeseran waktu siang dan malam. Dulu anak-anak kecil selalu dilarang, jangan lari-lari, jangan lari-lari maghrib, banyak setan. Nah, yang tak boleh itu adalah dari mulai tenggelam matahari sampai jam 12 malam. Adapun dari jam 1 ke subuh, bahkan ada terapi penyembuhan mandi malam, sehat, segar bugar. Oleh sebab itu maka bagus bangun malam mandi, tapi tak sampai pada wajib hukumnya. Apalagi dia banyak silap salah berdosa, kemudian mandi tobat, dia diniatkannya mandi tobat, bagus sekali. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, bersuci dia. Suci ada 3, mandi, wudu, tayammum. Yang tak bisa mandi, wudu. Wudu pun tak bisa, kata dokter tak boleh kena air. Kalau kena air mati. Tayamum, belajar tayamum bagus. Yang tak bisa tayamum, tak mungkin tak bisa tayamum. Tak bisa tayamum sendiri, ditayamumkan. Boleh dia ditayamumkan, diajarkan tayamum. Tayamum pun tak bisa, mati je lah. Habis sudah batas limit waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita masih hidup malam ini? Banyak orang lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, lebih hebat dari kita, mati. Orang kalau nengok saya banyak, wah aku tengok gaya Ustaz ini tak lama lagi gitu. Banyak orang yang lebih sehat dari saya mati duluan, saya hidup. Ustaz sering-sering jogging biar agak segar sedikit, banyak habis jogging mati. Tapi jangan takut jogging gara-gara ini. Yang olahraga tetap. Kita sehat hidup hari ini bukan karena olahraga. Kita hidup ini bukan karena rajin check up. Kita hidup ini bukan alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amal. Jadi kita masih hidup subuh ini, jangan sampai salah jawab. Pak, kenapa Bapak masih hidup sampai sekarang? Saya ini rajin jaga 4 sehat 5 sempurna. Banyak orang makannya sehat, dijaganya betul. Bapak makan ini takut kolesterol, Bapak makan ini takut darah tinggi, Bapak makan ini takut gula darah, menguap mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, surat Al-Mulk juz 29, surat yang pertama. Allah ciptakan hidup mati ini, dibuatnya kita hari ini hidup, tujuannya untuk beramal. Makanya alhamdulillah kita balas semua nikmat Allah itu subuh ini, kita bangun buka mata langsung beramal. Apa amal yang pertama? Zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dulu orang begitu kalau bangun tidur, bangun alhamdulillah. Dia enggak sekarang, begitu bangun langsung ambil HP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersih, apa salat yang paling bagus dilaksanakan? Salat sunat wudu. Dalilnya mana? Hadis riwayat dari Bilal bin Rabah. Bilal, ya Rasulullah, ku dengar suara selopmu dalam surga. Suara sendal bergesek ke lantai, kresek. Apa maknanya kalau kita dengar suara selop orang? Itu menunjukkan dia dekat, suara selopnya kedengaran. Sebagian orang begitu, ada juga sebagian lagi tak terdengar suara selopnya, tercium bau asapnya. Merokok. Ku dengar suara selop sendalmu dalam surga, hai Bilal. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunnah setelah bersuci berwudu. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah Nabi mengatakan, hai orang beriman, kalian kalau habis wudu solat sunatlah kalian. Tak pernah. Itu murni inisiatif, ide dari Bilal. Setiap habis wudu solat sunat dia, setiap habis wudu solat sunat dia.
Lalu kemudian Allah tunjukkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini balasan amal Bilal. Nabi bertanya, itu bukan Nabi tak tahu, Nabi mau ngasih tahu pada orang yang menuduh bahwa perbuatan baik itu jangan asal dilaksanakan. Nih perbuatan baik yang tak pernah dibuat Nabi tapi disetujui Nabi. Engkau masuk surga gara-gara amalmu wahai Bilal. Maka kita pun kalau mau ikut amal baik, habis wudu sholat sunat. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi al-wasliyah pakai usolli, Muhammadiyah tak pakai usolli. Allahu Akbar. Niatnya di mana? Dalam hati. Tak usah berkelahi antara al-wasliyah Muhammadiyah. Aku dua-dua tak pernah buat. Parah. Seumur hidup tak pernah sholat sunat wudu agak sekali. Buatlah banyak-banyak Pak Ustaz, asal setiap habis wudu sholat sunat wudu. Bagus sekali. Lalu setelah sholat sunat, ayatnya Pak Ustaz terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa yang ingat? Kebetulan orang baru balik haji. Ingat ayat haji? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayat apa ingat? Ayat tentang kurban Pak Ustaz. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa aja ayat yang kau ingat? Itu baca. Kalau tak baca ayat Pak Ustaz, salatnya sah. Membaca ayat itu hukumnya sunnah. Tak dibacanya ayat sah, tapi parah kali lah itu pula. Baca ayat pun tak bisa. Kalau qul huwallah aja saya baca Pak Ustaz, sah. Ada sahabat Nabi membaca ayat dalam sunat, solat sunat, dari mulai habis isya sampai azan subuh. Ayatnya tak diganti-gantinya, qul huwallah. Namanya Qatadah bin Nu'man. Nama kitab yang menceritakan Al-Musnad. Nama pengarang Al-Musnad Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241. Nama kerennya Imam Hambali. Hambal artinya karpet. Orang Medan bilang hambal karpet kan? Coba bawa hambal tuh, hambal. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab itu disebutkan, hadisnya sahih. Qatadah bin Nu'man salat sunat dari isya sampai subuh, ayatnya qul huwallah tak diganti-gantinya. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang aneh ini, ayatnya tak diganti-gantinya, qul huwallah aja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Quran. Dibacanya bolak-balik dari isya sampai subuh, maka dia sudah seperti menghatamkan Quran berkali-kali. Jadi yang hafal qul huwallah jangan berkecil hati. Ini nilai betul-betul gini Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai salat sunat wudu, bagus lagi salat sunat taubat. Asal disebut tau, terbayang toco. Makan. Makan tak salah, tapi makan dalam Islam itu tujuannya liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Ini Bapak Ibu bisa tegak tulang belakang ini kan karena makan semalam. Coba kalau tak makan, asal agak-agak mau duduk tumbang. Oleh sebab itu maka masalah makan tak salah. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Lalu kemudian salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Apa dosa saya Ustaz? Kenapa saya mesti salat sunat taubat? Dosa saya apa? Dosa engkau karena kau mengaku tak berdosa, itulah dosa. Jangan sangka dosa itu mencuri, merampok, berzina, minum khamar. Mengaku tak berdosa, itu sudah dosa. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inni tubtu ila rabbi, aku bertobat sehari semalam. Istaghfartu, aku beristighfar sehari semalam akthar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dosa Nabi? Mana ada dosa dia?
Dia bukan pernah buat dosa berzina, makan haram. Tak ada dosa dia. Di zaman jahiliyah pun orang jahiliyah menggelar dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Ternyata diteliti ulama, kenapa Nabi itu istighfar taubatnya sampai 100 kali sehari semalam? Apa salah dia? Karena dia menghitung lupanya dihitung sebagai dosa. Lupa dia dihitung dosa. Kalaulah lupa kita ini dihitung dosa, tak ada kita dimasuk surga. Dalam sembahyang pun kadang lupa. Allahu Akbar, nampak kunci dalam laci. Fawailul lil musallin. Kata siapa? Kata imam. Ayat yang kedua, rakaat kedua tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ara'aita. Untung ada yang meluruskan. Ini tak selamanya ustaz itu betul. Jangan ustaz itu salah diteruskan juga ayat dia. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Tahukah kau siapa yang mendustakan agama? Bukan orang yang minum khamar. Orang mendustakan agama bukan orang korupsi. Siapa orang mendustakan agama? Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim. Kalau ada orang rajin puasa sunat, bolak-balik haji ke Makkah, tapi anak yatim tak bayar uang sekolah, dia diam, itulah orang mendustakan agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Saya baru dapat video. Anak kecil bersandar di dinding, digeser sama petugas, jatuh, mati dalam kelaparan. Pengamen, gembel, meninggal dalam kelaparan, tak makan. Siapa yang bertanggung jawab? Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya bolak-balik ke Makkah, walaupun haji dan umrahnya banyak. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mengapa Abu Bakar, Umar, malam-malam Umar bin Khattab keliling. Umar bin Khattab malam-malam keliling. Didengarnya suara mak-mak memasak. Klontang-klonteng, ditengoknya yang dimasak batu. Kenapa kau masak batu? Anakku menangis. Ku suruh diam, dia tak diam. Tadi aku pura-pura masak biar supaya dia itu tidur. Celaka Umar bin Khattab itu, khalifah dia, tapi kami tak dapat ini sembako. Tidak sembako, gandum. Pergi Umar bin Khattab ke Baitul Mal, diambilnya gandum, dimasukkannya ke dalam goni, dipikulnya sendiri, dia sendiri mengantarkan. Nih, kenapa tak disuruhnya stafnya, staf tolong kau pikulkan gandum? Tak, dia takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan lagi Umar bin Khattab di suatu malam, belusukan dia tengah malam, didengarnya ada suara ibu-ibu menyuruh anak gadisnya membungkus air susu kambing. Bungkus nak, bungkus. Ya mak, bungkus cepat sikit, besok kita jual. Ya, kau campur sikit pakai air. Campur pakai air. Kenapa kita campur pakai air? Nanti kalau tahu Umar bin Khattab, mana dia tahu, dia sedang tidur di rumah. Umar bin Khattab sedang nguping. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Umar bin Khattab tak tahu. Umar bin Khattab tak tahu mak, tapi Allah melihat. Siapa yang sedang menengok perbuatan kita ini? Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Itu rumah. Besok disuruhnya utusan, kau cari rumah di sekian-sekian gang sekian, cari anak gadisnya, mau kita pinang. Untuk anak dia, bukan untuk dia. Itu beda Umar dulu sama Umar sekarang. Yang namanya Pak Umar yang tersinggung pula. Itu singgung, sakit hati, melapor juga ke polisi. Payah kali lah ceramah ini sekarang. Begitulah orang-orang yang merasa tak berdosa, ternyata kalau dihitung dosa menurut Nabi Muhammad SAW, ditengok dosa menurut Umar bin Khattab, dosa yang sekarang kalian tengok sebesar ujung rambut, di zaman sahabat Nabi menengok itu sebesar bukit Uhud. Dosa yang kalian tengok sekarang sebesar ujung rambut, di zaman Nabi sebesar bukit Uhud. Begitulah orang sekarang menyepelekan dosa. Kau kan berdosa. Alah, tak banyak kali. Tetangga kita lebih parah dari itu. Menyepelekan dosa.
dosa besar, dosa kecil, bukan ditengok dosanya, tapi di hadapan siapa dosa itu dilakukan. Bukan ditengok besar kecil dosa, tapi di mana dan di hadapan siapa dilakukan. Ngupil, maaf cakap, ngupil ngorek tai hidung, mana pula dosa? Carilah ayat Quran yang melarang ngorek hidung, tak ada. Tapi coba kalau dilakukan di istana negara, diliput 10 stasiun TV live. Diundang ke istana, dapat penghargaan, pas sedang duduk-duduk ngupil. Semua TV, RCTI, SCTV, MNC TV, TVRI, semua live. Itu jadi berita besar apa tak besar? Besar. Semua orang menengok. Kalau perbuatan kecil ditengok orang banyak menjadi besar, bagaimana dengan perbuatan kita yang disaksikan oleh yang maha besar? Oleh sebab itu maka jangan pernah menyepelekan yang kecil. Inti yang ingin saya sampaikan, jangan sampai merasa tak berdosa. Kita ini banyak silap, banyak salah, banyak salah. Apa dosa saya? Apa dosa saya? Apa silap saya? Saat kau merasa tak bersalah, tak bersilap, tak berdosa, saat itu engkau adalah orang paling banyak berbuat silap, salah dan dosa. Yang paling afdal solat sunat taubat. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah, yang belum besok malam mudah-mudahan masih hidup lagi. Setelah sholat sunat taubat, ini mesti nih Pak Ustaz, namanya juga sunat. Ini kan cerita kita ini sunat, bukan wajib. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau tidak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Nah, ini 5 kotak ini jangan digeser-geser. Perintahnya kuat, wajib. Tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Kurang kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Jangan digeser. Yang sunat dinaikkan ke wajib, yang makruh dinaikkan ke haram. Sesak napas orang. Udah diatur itu semua sama ulama fikih. Nama ilmunya fikih. Orang yang paham fikih itu disebut faqih. Itu tuan faqih itu. Apa arti faqih itu? Entahlah, dari dulu dah gitu, siapa tanya. Nama ilmunya fikih. Nama orang yang berilmu tentang fikih itu namanya faqih. Jamaknya fuqaha. Sudah begitu menurut para ulama fuqaha. Ya. Kata Ustaz itu tadi fuqaha. Iya, fuqaha. Fuqaha itu apa? Ya, ulama-ulama juga lah. Ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fikih. Jamaknya fuqaha. Setelah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Sholli sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa rakaat Pak Ustaz? Nabi Muhammad SAW 8 rakaat. Saya tak sanggup Pak Ustaz 8 rakaat. Jadi kalau saya buat 2 rakaat, jadilah daripada tidak sama sekali. 2 rakaat. Ada orang-orang dulu pernah membuat 2 rakaat nih Pak Ustaz. Ada. Utsman bin Affan pernah buat 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz. Rakaat kedua 15 juz. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya pendek-pendek. Siapa itu? Anaknya cerita. Nama anaknya Abdullah. Nama ayahnya Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Nama atuknya Hambal. Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah, ya, ayah kau ulama besar. Oh, imam mazhab. Mazhab yang ketiga, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ayahnya imam mazhab yang keempat di Baghdad, Irak. Ayah kau ulama besar. Ulama besar, hebat. Berapa rakaat sembahyang malamnya? 300 rakaat. 300 rakaat. Sebelum masuk penjara. Begitu masuk penjara disiksa, sakit. Keluar dari penjara 150 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal. Kita berapa rakaat? 8 rakaat. Itu pun ayatnya sehembus napas. Saking kencangnya tak ingat. Nauzubillah. Jadi membandingkan diri kita ini dengan ulama.
Ada ulama namanya Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud, maka disebut dia dengan Imam As-Sajjad. Namanya Ali, nama atuknya Ali juga, Ali bin Husain bin Ali, suami Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dihitung dari Nabi keberapa dia itu? Ali bin Husain bin Fatimah binti Muhammad SAW, cicit Nabi. Namanya Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin orang ahli ibadah. Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah. Sajjad karena banyak sujud, sujudnya sehari semalam 1000 kali. Begitu disebutkan dalam biografinya Syiar A'lam An-Nubala. Saya sebutkan cerita ini supaya kita jangan membesarkan diri, merasa amal sudah banyak karena menghitung diri dengan orang yang tak sembahyang. Kalau tengok masalah akhirat, tengok ke atas, tengok ulama-ulama, tengok imam-imam yang hebat-hebat luar biasa. Musim haji, ini jamaah haji pulang, mereka pun pergi juga ke Makkah melaksanakan haji. Imam Syafi'i, satu lagi pula Imam Ali Hadis Yahya bin Ma'in, satu lagi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Jadi Imam Syafi'i sama Imam Hambali itu sezaman, bahkan guru dengan murid. Imam Syafi'i gurunya, Imam Hambali muridnya, walaupun berbeda mereka dalam masalah fikih. Sama-sama haji, 1 tahun, 1 rumah, 1 kamar. Balik sholat isya dari Masjidil Haram, tidur di kamar. Imam Syafi'i berbaring miring, Imam Hambali tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud sampai azan isya. Selesai sholat subuh di Masjidil Haram, pulang, Imam Syafi'i bertanya, Hambali, ya, ku tengok kau tadi malam dari isya sampai subuh tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, apa yang kau buat? Kata Imam Hambali, aku mengkhatamkan Quran dalam tahajudku malam tadi. Imam Syafi'i bertanya ke Imam Yahya bin Ma'in, Yahya, ku tengok kau tadi malam miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan, tak tidur-tidur. Apa yang kau buat? Aku sedang menyeleksi hadis sahih, hadis palsu, hadis sahih, hadis palsu, hadis sahih, hadis palsu. Tidak pakai laptop, bukan macam Ustaz sekarang. Lalu mereka bertanya balik ke Imam Syafi'i, Syafi'i, kau menengok kami, berarti kau tak tidur tadi malam? Tidak. Apa yang kau buat? Aku mengeluarkan hukum halal, haram, makruh, mubah, 200 hukum keluar tadi malam dari Quran dan hadis. Andai kita jamaah yang keempat malam itu, kebetulan satu kloter sama orang itu, apa lagi yang kita buat malam itu agak? Mungkin nasib memoto mereka bertiga aja lah. Begitulah kita kalau dibandingkan ulama salaf. Itu yang salaf tuh. Salaf artinya hidup di abad 3 pertama. Yang kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku, tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu, tsummal ladzina yalunahum, seabad sudah itu. 3 abad pertama ini disebut dengan generasi salaf. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan saya salaf, salaf kudis. Yang betul itu adalah kita pengikut ulama salaf, bukan kita nih salaf. Salaf kaki 3 ialah pengikut ulama salaf kita ini, mengikut akhlak mereka, mengikut ibadah mereka. Kalau kita ikut mereka, maka kita akan bisa bersama dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dapat 8 rakaat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu 8 rakaat, ya. Yang menengok siapa? Istri dia, namanya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aku tengok Nabi salat. Berapa rakaat Nabi salat? Kata dia 11 rakaat. Karena 8 ditambah 3 ditutup dengan witir. Ij'alu akhir salatikum al-laila al-witra. Jadikanlah salat malam kalian yang terakhir ditutup dengan witir. Makanya habis tahajud 8 tuh tutup witir. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Bagi yang mau 3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasyahud awal supaya tak sama macam maghrib. Tapi bagi yang mazhab Syafi'i dibuat dia 2-1. Witir kan ganjil Pak Ustaz? Ya. Lalu yang 2 itu apa namanya? Syafa'. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Watri ganjil, syafa' genap.
Jadi sholat 2 rakaat dulu. Usolli sunnat syaf'i ma'al witri. Aku sholat syafa' 2 rakaat sepaket dengan witir lillahi ta'ala. Habis itu baru sholat witir 1 rakaat. Dia masih 3. Pilihlah. Masjid ini kemarin waktu bulan Ramadan witirnya 21 atau 3 rakaat 1 salam. 21 dengan 3 rakaat 1 salam. Dalam mazhab Syafi'i lebih afdal 21, karena yang 2 rakaat 1 salam itu iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, lebih banyak amalnya. Tapi saya tak menyalahkan yang 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal supaya tak sama dengan maghrib, karena ada juga dalam pendapat para ulama. Tak perlu mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Nah, habis witir, sholat hajatnya kapan Pak Ustaz? Kalau mau sholat hajat bisa sebelum tahajud tadi atau di sela-sela dari tahajud ke witir. Yang penting setelah habis witir tutup, selesai. Waktu menjelang azan subuh, apa yang perlu kita lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Paling bagus di waktu sahur menjelang azan subuh, banyak-banyak beristighfar. Ambil tasbih, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tasbih-tasbih yang tergantung di kaca spion itu cabutlah. Udah lama betul mobil itu bertasbih dah. Jangan sampai mobil itu masuk surga, awak masuk neraka. Cabutlah, cabut. Besok cabut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 balasan orang banyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Kesusahannya diberikan Allah kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Hati susah senang bukan karena harta, karena banyak orang kaya raya mati bunuh diri karena hatinya sempit. Orang yang disempitkan Allah dadanya, dipendekkan Allah pandangan matanya, sejengkal saja dia menengok dunia, mudah stres, depresi. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia, bukan karena PHK, bukan karena tak ada kesempatan kerja, bukan karena miskin rakyat jelata. Angka bunuh diri terbesar di dunia di Eropa dan Amerika yang kaya raya. Kenapa? Stres, depresi. Mereka pakai mobil mewah, pakai baby Benz, pakai BMW, kena penyakit insomnia, tak bisa tidur malam. Orang kita naik sudah kok tidur. Sampai ke Simpang Marendal, padahal mau belanja ke Simpang Limun. Bayangkan itu. Bapak ibu pikir tidur ini masalah sepele. Berapa banyak orang kaya tak bisa tidur, makan pil tidur. Betul tak ceritanya? Oleh sebab itu kalau ada kawan tertidur, diamkan aja. Nah, itu dia sedang dalam nikmat yang besar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka Allah Ta'ala beri kelapangan hati kepada Nabi Musa alaihi salam dalam doanya, Rabbi syrahli, lapangkan dada ni ya Allah, karena dunia ini penuh dengan masalah. Nabi Muhammad SAW juga dilapangkan Allah dadanya. Apa kata Allah? Alam nasyrah laka, minta kelapangan hati. Kalau cerita masalah sempit sekarang ini, saya yang paling sempit hati saya. Saya sedang dilaporkan. Tapi karena didoakan oleh para jamaah, terutama yang paling banyak mendoakan saya, inilah panitia masjid subuh nih. Ya Allah, kami sudah memasang tenda di belakang semua. Kalau sampailah Ustaz itu stres tak bisa ceramah, hancurlah program kami. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berzikir, bersolat, bertasbih, beristighfar bukan berarti manusia tidak menghadapi masalah, karena dunia tempat masalah. Tapi dengan berzikir, bertasbih, beristighfar adalah merubah cara kita menghadapi masalah. Allah berikan kelapangan hati, Allah berikan kesabaran, Allah berikan. Banyak orang-orang soleh itu mati di tiang gantungan. Siapa contohnya? Tonton film Umar Mukhtar, pejuang dari Libya yang menggantungnya Mussolini. Said Qutb
meninggal di tiang gantungan. Pagi-pagi pas mau dia digantung itu, malam tuh mimpi dia menengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang dia mau digantung malamnya jumpa Nabi itu diceritakan dalam ceramah ulama besar dari Mesir namanya Syekh Abdul Hamid Kishk. Syekh Abdul Hamid Kishk. Pas mau digantung pagi itu tersenyum dia. Nampaknya tiang gantungan itu macam tangan bidadari sedang melambai. Tak sabar dia mau mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam orang-orang stres yang mau disuntik mati, ketakutan, ada permintaan macam-macam. Kau mati ni mau minta apa? Lontong sayur gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya tempat persinggahan sejenak dalam perjalanan panjang sementara sampai ke tujuan. Hidup ini tak sampai seperti setengah sayap nyamuk. Bukan sayap pesawat, sayap nyamuk. Hidup ini hanya setetes. Kalau dapat jangan sombong, karena yang kau dapat cuma setetes. Yang kaya raya, yang pejabat, yang hebat, cuma setetes. Yang tak dapat pun jangan terlalu sedih, karena yang tak dapat itu pun cuma setetes. Kita semua akan mati menghadap Allah. Apa yang akan dibawa? Berjumpalah ulama yang populer, yang masyhur, yang punya banyak jamaah, ulama fikih, dengan ulama yang tak terkenal, ulama mastur yang tak dikenal masyhur, ulama tasawuf. Meninggal ulama fikih yang populer, yang terkenal, yang viral, yang masyhur, yang hebat, yang punya jabatan itu mimpi berjumpa ulama tasawuf. Apalah yang kau dapat di akhirat dengan kepopuleran, dengan jabatanmu, dengan kehebatan namamu itu? Diambilnya debu, ditiupnya di tapak tangan. Itulah follower. Itulah semua. Ambil debu, hembuskan ke tapak tangan. Tak bermakna. Lalu mana yang membuat engkau dapat rahmat Allah? 2 rakaat di tengah malam yang sunyi saat dan tak ditengok orang. Itulah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu paksa-paksakan diri, pasang alarm, jam weker agak 2 biji. 2 tak juga terbangun, beli jam yang ketiga yang bisa menyipak. Supaya terbangun kita di hadapan Allah. Rahimallahu imra'an, Allah mencurahkan rahmatnya pada suami allazi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Allah mencurahkan rahmat pada suami yang membangunkan istrinya dengan menyiramkan air, mengajak dia tahajud malam. Rahimallahu imra'atan, Allah merahmati istri perempuan. Ada laki-laki, ada lagi tren sekarang LGBT. Nauzubillah. Rahimallahu imra'atan, Allah merahmati perempuan allati aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'dhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong dalam hal kebaikan walaupun kewajibannya itu suami. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga istrimu, wa ahlikum, anakmu, naro, dari api neraka. Aslinya yang mengajak solat, yang mengajar solat, yang membangunkan solat, yang mengingatkan solat, suami. Tapi dunia sudah mau kiamat. Yang sekarang banyak bertanya, Ustaz, apa doanya biar suami saya mau solat? Jadi laki kau tak sembahyang? Enggak. Dari dulu atau sampai sekarang? Memang dari nikah tak sembahyang. Kenapa mau sama dia? Saya pun dulu tak sembahyang. Belakang-belakangan ini tobat saya Pak Ustaz. Laki saya tetap Fir'aun. Sabar ibu, sabar, banyak-banyak doa sama Allah. 2 gendang, kalau tak dia mati, ibu mati. Inilah bapak nih, cerita laki ibu tu mati, bapak ketawa pula. Mestinya sedih lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya azan subuh pun berkumandang. Tahanlah kita dengan wudhu tadi. Kalau wudhunya batal, diganti tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Kalau saya ragu Pak Ustaz, batal apa tak batal? Batal apa tak batal? Al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan yang kuat tak mungkin dirusak oleh ragu. Hatta tasma'a sautan, jangan kau wudhu lagi, jangan kau batalkan solatmu. Kalau datang bisik-bisik, batal wudhumu, batal wudhumu, batal wudhumu, batal wudhumu. Jangan kau berhenti solat. Hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara, au tajidari'an, atau kau cium bau.
Dengar suara, tercium bau, baru batal. Tak ada suara, tak ada berbau, tak batal. Tak bersuara, bau, batal. Kadang kita ini kan diganggu-ganggu setan. Udah batal, udah batal, udah batal, udah batal. Itu memang kerja setan. Jangan disalah-salahkan setan. Kenapa setan ini gini? Itulah kerja aku, kata dia. Itulah kerja dia, SOP dia. SOS, standar operasional setan. Nah, azan subuh ke masjid. Raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang paling kaya di dunia ini sekarang? Bill Gates, yang punya Microsoft. Siapa yang paling kaya di dunia ini sekarang? Yang punya Yahoo, yang punya Google, Facebook. Siapa yang paling kaya di dunia ini sekarang? Yang paling kaya sekarang adalah kita, karena kita sudah dapat dunia dan seisinya. Qobliyah subuh. Yang tadi qobliyah subuh. Yang tadi tak qobliyah subuh, masbuk terlambat. Boleh qobliyah subuh setelah sholat subuh, tapi jangan di masjid. Balik ke rumah, qobliyah subuh, qadha, diganti. Tapi jangan tiap-tiap subuh. Sekali-sekali. Kalau tiap-tiap subuh itu namanya hobi. Usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan. Ayatnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kenapa itu ayat yang dipilih? Qul ya ayyuhal kafirun. Kau boleh tetangga dengan non-muslim, kau boleh sekantor dengan beda agama, tapi sebelum matahari terbit kau sudah kuatkan akidah wala ana abadu ma abadtum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum. Jadi rakaat kedua kuatkan benteng, Tuhanmu bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Meminta hanya kepada dia, Allahus somad. Siapa dia? Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu barulah sholat subuh. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Kalau sudah sholat subuh macam sholat Jumat begini, ini tanda Palestina tak lama lagi akan merdeka. Tapi jangan subuhnya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah bisa karena biasa. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Oleh sebab itu anak-anak kecil ini dibangunkan pagi, sholat subuh, sholat subuh, sholat subuh. Sholat subuh nak, kata ayahnya. Apa kata emaknya? Biarkan aja lah bang, tanggal merah. Mana ada sholat tanggal merah? Oleh sebab itu maka dididik dia. Kalaulah sempat dia nanti tua, agak-agak nyasar, agak-agak salah jalan sikit, tapi nanti teringat dia. Mungkin bapak bukan ustaz, tak pandai berceramah, tak pernah mengajar dia, ya ayyuhallazina amanu. Tapi tangan bapak menenteng tangan dia, asal mau ke masjid tarik dia, nanti sampai masanya diingatnya itu. Saya berjumpa sama promotor musik. Promotor musik tahu sendirilah, band itulah sembahyang dia. Putar juga kepalanya, tapi mabuk, bukan berzikir. Saya tak sholat Pak Ustaz, tak puasa Pak Ustaz. Kalau sudah membawa grup musik tur 6 bulan, dari mulai Aceh, Medan, Riau, Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, 6 bulan. Tur lagi Kalimantan, tur lagi, sampai akhirnya suatu petang duduk saya di atas pentas musik mau show nanti malam, habis masang-masang lampu segala macam, pas matahari mau tenggelam nampak saya merah di ufuk barat, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas sedang itu teringat saya almarhum ayah menenteng tangan saya ke masjid dulu waktu kecil. Saya tinggalkan semua, tawat saya. Betapa kenangan kecil ke masjid berkesan luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah bosan, jangan pernah muak. Kenapa? Boleh jadi di situ nanti titik Allah mengingatkan memori dia, nyasar-nyasar dia, salah jalan dia, pakai narkoba dia, diskotik dia, tapi akhirnya dia berputar, dapatnya jalan balik menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh. Ustaz besok jadi imam ya? Jangan dulu, suara saya ini sedang keras. Suara berceramah ini keras, dibawa menjadi imam macam kopi kering bunyinya.
Alhamdulillah. Makmum di belakang macam tak ada aja imam lain. Kita tahu diri. Mentang-mentang petantang Ustaz, silakan maju Pak Ustaz. Iya, kita ukur diri kita. Ada imam yang lebih layak maju, biarlah imam tetap aja Pak maju. Yang kedua, saya tak mau maju nih petantang takut salah adab. Rupanya di masjid itu tak pakai kunut, awak berkunut. Rupanya masjid itu berkunut, kita tak berkunut. Gara-gara kunut, kata jamaah, Ustaz itu tak berkunut, tak usahlah kita dengar ceramahnya. Kunut ini hukumnya sunat ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Kalau lupa baca kunut, sujud sahwi. Imamnya lupa, sujud sahwi. Makmumnya ikut sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar. Duduk, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Menurut mazhab Syafi'i. Rupanya masjid kita tadi berkunut. Allahumma hdina fi man hadait. Makmum tinggal amin. 5 amin. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma atait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Sisanya tak diaminkan, baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man hadayta tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadaita, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tak hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan yang mulut. Doa sunat, diam aja, diam. Yang wajib itu rukun Fatihah. Sunat baca, tak bisa baca, diam. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah sholat pula kita tak keluar masjid. Ma min muslimin yuznibu dzamban man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat dia tak keluar masjid tapi duduk berzikir. Majelis ilmu ini majelis zikir, karena yang kita bahas, kita ceritakan tak ada lain Quran, hadis, pendapat ulama. Quran, hadis, pendapat ulama. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Mudah ngitungnya. Sekarang maghrib jam berapa? Jam 6.39. Nanti sholat isyraq mulai jam 6.39. Tapi tak berlaku di Saudi Arabia. Ini untuk Indonesia tropis. Bagi yang payah untuk menghitung kapan mulai sholat sunat isyraq, maka 6.39 sholat sunat isyraq. Syarat sholat sunat isyraq 3. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf. Isyraq artinya terbit matahari. Kalau pakai kaf, isyraq syirik. Kau sembahyang apa tadi? Sembahyang isyraq, sembahyang syirik lah. Nama waktunya syuruq, nama sholatnya isyraq. Usolli sunnatal isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Nanti kita sholat sunat isyraq. Habis ini saya jawab pertanyaan. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Hadis riwayat Tirmidzi, status hadis hasan, layak diamalkan. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, apa pahalanya? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Yang sudah bayar ONH jangan bangga. Bayar 2017, berangkat 2031. Kenduri tiap tahun. 2030 mati. Tapi Allah kasih jalan lain. Yang tak punya duit jangan kecewa, jangan kecil hati. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Tapi yang udah bayar ONH jangan ditarik balik. Jangan nanti balik dari sini pergi ke bank. Saya tarik balik ONH, kenapa? Tadi udah dapat pahala macam haji dan umrah. Tak dapat sekali sehari, seminggu sekali. Alhamdulillah subuh ini dapat kita laksanakan. Akhirnya saya mulai jam
tadi 5:30, sekarang 6:30, sesuai janji 60 menit. Diurutkan dari mulai bangun tidur sampai terbit matahari. Selanjutnya kita jawab pertanyaan. Nanti selesai ini kita masing-masing langsung sholat sunat isyraq masing-masing. Supaya saya kasih tahu supaya jangan menghidupkan kamera masing-masing. Kita sedang safar. Safar maksudnya musafir. Namanya safar, orangnya musafir. Ketika masuk masjid, masuk waktu sholat maghrib, apakah bisa kita berimam sholat maghrib seperti biasa, tidak jamak qashar, setelahnya baru kita menjamak qashar? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil pun, kendaraan pun masuk ke masjid, halaman masjid maksudnya, bukan dalam masjid. Banyak sekarang orang kalau musafir itu, habis itu pergi balik, rupanya numpang kencing aja. Sholat maghrib dia, maka bapak dan ibu ikut sholat maghrib sama si imam tuh niatnya jamak qashar, jamak takdim. Setelah salam dia tegak. Kalau sendirian qomat sendirian. Kalau kebetulan rombongan angkat satu jadi imam. Sholat isya jamak qashar, jamak takdim. Udah selesai. Kasusnya sekarang zuhur. Pas zuhur ikut imam, jamak qashar, jamak takdim. Berapa rakaat? 4. Tapi qashar 2 Pak Ustaz. Kenapa 4? Karena imamnya mukim. Imamnya mukim. Al-imam ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kita ngikut imam. Imamnya 4, kita pun ikut 4. Nanti setelah salam tegak lagi jamak qashar, jamak takdim, asarnya 2. Zuhurnya 4 karena ikut imamnya mukim. Tapi karena saya ustad, imam tuh tak mau maju. Tengoknya saya, Ustaz Somad, silakan maju Ustaz. Saya bilang saya ini musafir. Bapak yang mukim lah jadi imam. Tak apa-apa Pak Ustaz. Ustaz lah tetap maju. Akhirnya saya maju. Sholat zuhurnya saya 2 rakaat, tapi makmumnya tetap 4. Assalamualaikum warahmatullah. Saya musafir, makmumnya mukim. Makmum yang mukim itu tegak menambah 2 rakaat. Jangan bingung, ini banyak makmum bingung. Tengoknya imam salam, aku salam apa tidak ya? Nah, begitu kalau musafir. Berapa jarak kilometer musafir nih Pak Ustadz? 89 kilometer. Medan kisaran 160. Medan Pekanbaru 600. Yang tak percaya hitung sendiri. Setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha, apa boleh kita sholat duha? Sholat duha waktunya terbuka dari mulai syuruk lewat 15 menit 6.39 sampai 10 menit 15 menit menjelang azan zuhur. Zuhur 12.32 kurang 15, 12.15. Masih ada waktu duha. Jumlah rakaatnya tidak terbatas, unlimited edition. Tapi katanya ada yang mengatakan 2 rakaat Pak Ustaz. Hadis riwayat Abu Hurairah, Ausani Khalili, orang yang kucintai berpesan padaku jangan tinggalkan 2 rakaat. Katanya ada yang mengatakan 8 rakaat Pak Ustaz. Hadis Ummu Hani, Nabi sholat 8 rakaat. Katanya dia mengatakan tak berbatas Pak Ustaz. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yusalli 4 rakaatin thumma yazidu ma syaa. Nabi menambah sesuai kehendaknya. Jadi yang 2 ada riwayat, yang 8 ada riwayat, yang batas. Jadi Idul Adha, Idul Fitri, kapan mau dia laksanakan ditambahnya lagi, maka tetap boleh sholat duha. Apakah batal wudhu suami istri kalau bersentuhan Pak Ustaz? Aula mastumun nisa, kalau kau menyentuh perempuan, menurut mazhab Hanafi tak batal, karena makna la mastumun nisa di situ bukan menyentuh kulit. Maaf, cakap makna la mastumun nisa jima, berhubungan kelamin baru batal. Hanafi. Mazhab Maliki mengatakan bersentuh kulit kalau bersyahwat baru batal, kalau tak ada syahwat tak batal.
Kebetulan kawan-kawan saya dari Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mereka tarjihkan mazhab Maliki ini dalam masalah bersentuhan. Makanya dia sebelum pergi ke kantor, salam, mama, papa pergi dulu ya. Sampai di kantor sholat duha aja. Kau tak wuduk lagi? Tak batal kok. Aku tak nafsu sama tadi waktu salam. Mazhab Syafi'i makna lamastumun nisa, bersentuhan kulit, bernafsu ataupun tak bernafsu, batal. Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i. Makanya asal bersentuhan batal. Apalagi tinggal di Medan, Sungai Delhi, di tepi sungai, air banyak. Saya jelaskan tiga-tiga ini supaya kita tak berkelahi masalah ini. Nanti datang orang jamaah tabligh dari India, Pakistan, Bangladesh, mazhabnya Hanafi, tak kita salahkan. Dia misalnya jalan sama istrinya, lalu kemudian pegang tangan, lalu kemudian dia sholat. Oh, ini aliran sesat ini. Karena kita berwudu, dia tak berwudu. Selama masih ahlu sunnah wal jamaah. Ustadz sendiri pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Asal bersentuh, batal. Saya wudu balik. Asal bersentuh, batal. Saya wudu lagi. Tapi dia tak salahkan Hanafi dengan Maliki. Guru-guru saya di Maroko mazhabnya Maliki. Gimana mau saya salahkan mazhab Maliki? Salah mazhab Maliki. Murid durhaka lah saya. Saya pegang mazhab Syafi'i. Apa kelebihannya kalau Ustaz pegang mazhab Syafi'i dalam kasus ini? Setan tak bisa menggoda. Habis salaman, saya wuduk lagi. Datang setan, wuduk kau batal, wuduk kau batal, wuduk kau batal. Enggak, aku dah ambil sembahyang. Tapi kalau tak wuduk lagi, wuduk kau batal karena tadi kau nafsu. Tidak, ada sikit gitu. Semoga Pak Ustadz dirahmati Allah, amin. Pak Ustadz, saya ibu rumah tangga, umur 52 tahun. Bagaimana cara menjaga istiqomah? Sering-sering ziarah kubur. Apalagi yang suka ke mall, sering-sering nengok ziarah kubur. Pergi ke tempat belanja, shopping, mengejar dunia. Mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, sampai tas kulit, baju, 3 lemari. Mati, habis diambil bini abang tu yang baru. Tapi kalau kita mengingat mati, secukupnya hidup bersahaja. Adapun kelebihan duit, berikan, bayarkan sekolah anak yatim, kasih makan fakir miskin, membuat kita istiqomah. Sering-sering menengok orang sakit, sering-sering menengok orang mati, sering-sering mengingat mati, hidupkan pengajian-pengajian. Siapapun ustadz yang berceramah ke masjid ini, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk sikit, diampunkan Allah SWT. Apa hukum menyambut tahun baru Pak Ustadz? Tahun baru Hijriah sepakat ulama diawali pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat, malu kita tak punya kalender. Akhirnya bermusyawarah sahabat, ditetapkanlah 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, Hijrah namanya. Adapun Masehi, kita baru pakai kalender Masehi sejak Republik Indonesia ikut anggota PBB. Dulu nama kalendernya itu kalender Julian, karena Julian itu adalah kaisar Romawi yang membuat kalender Julian. Bulan 1 dibuat nama patung, namanya Januari. Januari itu kepalanya 2. Carilah patung Januari di internet. Patung Januari, kepalanya 2, satu ke muka, satu ke belakang. Itu maka dibuat dia bulan 1, karena dia meninggalkan 2019, menatap 2020. Romawi punya, sebelum Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian kalender Julian ini diambil dari Romawi, dibawa ke Vatikan Roma pada masa Paus Gregorius. Makanya kalender itu berubah, sekarang namanya menjadi Gregorian Calendar. Dari Kaisar Julian ke Paus Gregorius. Ketika terbentuk PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender mana. Akhirnya disepakatilah pakai kalender Gregorian Calendar. Dikirimkanlah ke seluruh dunia memakai kalender. Supaya sepakat, jangan sampai salah tanggal. Nanti jangan sampai PBB pakai Gregorian, Indonesia pakai Hijriah.
Akhirnya clash, supaya sepakat tanggalnya, dipakailah seluruh anggota PBB memakai Gregorian kalender. Supaya tahu kita sejarah kalender ini datangnya dari mana, Romawi, Vatikan, barulah sampai ke kita. Makanya surat-surat sultan dulu, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Langkat, Iskandar Muda Aceh, bahkan Sultan Jogja, semuanya pakai kalender Hijriah atau kalender Jawa, tahun Saka. Nah, ini tentang sejarah kalender. Tapi gubernur bupati kita di Indonesia sudah bagus banyak. Malam tahun baru itu supaya anak muda tidak mabuk, tidak geng motor, tidak pesta narkoba sampai pagi, dibuatlah acara zikir. Tahun lalu 2019 wali kota Langsa membuat zikir bersama live TV One tahun lalu, supaya anak-anak muda ini dialihkan perhatiannya. Kalau tidak mereka mabuk sampai pagi. Kertas terakhir. Saya menyukai pekerjaan saya, tapi tidak dengan atasan saya. Berdasarkan sumber terpercaya, terkesan tak bertanggung jawab dan berkhianat. Bagaimana sikap yang disukai Allah yang harus saya lakukan dalam menghadapi pemimpin yang munafik seperti ini, Pak Ustadz? Man ra'a minkum mungkaran. Kalau kau menengok kemungkaran, munafik, zalim, aniaya, berarti dia mungkar. Kalau kau tengok kemungkaran di depan matamu, apa yang kau lakukan? Falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau sanggup dengan tangan, robah. Tak sanggup merubah dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Bercakap, ngomong, sanggup tak? Speak up. Ngomong pun tak sanggup, fabi qalbi, diam dengan hati. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diganti Allah dengan yang lebih baik. Amin. Wa dzalika al-aful iman, itulah selemah-lemah iman. Sanggup dengan tangan, robah. Tak sanggup dengan tangan, lisan. Tak sanggup dengan lisan, dengan iman dalam hati. Begitu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah ada tuntunannya dalam Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan tak banyak untuk bekal kalian, kata Nabi, dua saja. Inta masaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ni, lan tadillu abada, takkan sesat untuk selamanya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terus hidupkan kajian-kajian tafsir hadis di masjid di rumah kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Begitulah orang-orang yang merasa tak berdosa, ternyata kalau dihitung dosa menurut Nabi Muhammad SAW, ditengok dosa menurut Umar bin Khattab, dosa yang sekarang kalian tengok sebesar ujung rambut, di zaman sahabat Nabi menengok itu sebesar bukit Uhud. Dosa yang kalian tengok sekarang sebesar ujung rambut, di zaman Nabi sebesar bukit Uhud. Begitulah orang sekarang menyepelekan dosa. Kau kan berdosa. Alah, tak banyak kali, tetangga kita lebih parah dari itu. Menyepelekan dosa. Dosa besar, dosa kecil, bukan ditengok dosanya, tapi di hadapan siapa dosa itu dilakukan. Bukan ditengok besar kecil dosa, tapi di mana dan di hadapan siapa dilakukan. Ngupil, maaf cakap, ngupil, ngorek tai hidung, mana pula dosa? Carilah ayat Quran yang melarang ngorek hidung. Tak ada. Tapi coba kalau dilakukan di Istana Negara, diliput 10 stasiun TV live. Diundang ke istana, dapat penghargaan, pas sedang duduk-duduk ngupil. Semua TV, RCTI, SCTV, MNC TV, TVRI, semua live. Itu jadi berita besar apa tak besar? Besar. Semua orang menengok. Kalau perbuatan kecil ditengok orang banyak menjadi besar, bagaimana dengan perbuatan kita yang disaksikan oleh yang maha besar? Oleh sebab itu maka jangan pernah menyepelekan yang kecil. Inti yang ingin saya sampaikan, jangan sampai merasa tak berdosa. Kita ini banyak silap, banyak salah, banyak salah. Apa dosa saya? Apa dosa saya? Apa silap saya? Saat kau merasa tak bersalah, tak bersilap, tak berdosa, saat itu engkau adalah orang paling banyak berbuat silap, salah dan dosa. Yang paling afdal solat sunnah taubat. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah, yang belum besok malam mudah-mudahan masih hidup lagi. Setelah solat sunat taubat, ini mesti nih Pak Ustaz, namanya juga sunat. Ini kan cerita kita nih sunat, bukan wajib. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau tidak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Nah, ini 5 kotak ini jangan digeser-geser. Perintahnya kuat, wajib. Tak kuat, sunat. Larangannya kuat,
haram, kurang kuat makruh, tak disuruh tak dilarang mubah. Jangan digeser, yang sunat dinaikkan ke wajib, yang makruh dinaikkan ke haram, sesak napas orang. Udah diatur itu semua sama ulama fikih. Nama ilmunya fikih. Orang yang paham fikih itu disebut faqih. Itu tuan faqih itu. Apa arti faqih itu? Entahlah, dari dulu dah gitu, siapa tanya. Nama ilmunya fikih. Nama orang yang berilmu tentang fikih itu namanya faqih. Jamaknya fuqaha. Sudah begitu menurut para ulama fuqaha. Ya. Kata Ustaz itu tadi fuqaha. Iya, fuqaha. Fuqaha itu apa? Ya, ulama-ulama juga lah. Ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fikih. Jamaknya fuqaha. Setelah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa rakaat Pak Ustaz? Nabi Muhammad SAW 8 rakaat. Saya tak sanggup Pak Ustaz 8 rakaat. Jadi kalau saya buat 2 rakaat, jadilah daripada tidak sama sekali. 2 rakaat. Ada orang-orang dulu pernah membuat 2 rakaat nih Pak Ustaz. Ada. Utsman bin Affan pernah buat 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz. Rakaat kedua 15 juz. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya pendek-pendek. Siapa itu? Anaknya cerita. Nama anaknya Abdullah. Nama ayahnya Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Nama atuknya Hambal. Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah, ya, ayah kau ulama besar. Oh, imam mazhab. Mazhab yang ketiga, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ayahnya imam mazhab yang keempat di Baghdad, Irak. Ayah kau ulama besar. Ulama besar, hebat. Berapa rakaat sembahyang malamnya? 300 rakaat, 300 rakaat. Sebelum masuk penjara. Begitu masuk penjara disiksa, sakit. Keluar dari penjara 150 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal. Kita berapa rakaat? 8 rakaat. Itu pun ayatnya sembus napas. Saking kencangnya tak ingat. Nauzubillah. Jadi membandingkan diri kita ini dengan ulama. Ada ulama namanya Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud. Maka disebut dia dengan Imam As-Sajjad. Namanya Ali. Nama atuknya Ali juga. Ali bin Husain bin Ali, suami Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dihitung dari Nabi keberapa dia itu? Ali bin Husain bin Fatimah binti Muhammad SAW, cicit Nabi. Namanya Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin orang ahli ibadah. Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah. Sajjad karena banyak sujud. Sujudnya sehari semalam 1000 kali. Begitu disebutkan dalam biografinya Syiar A'lam An-Nubala. Saya sebutkan cerita ini supaya kita jangan membesarkan diri, merasa amal sudah banyak karena menghitung diri dengan orang yang tak sembahyang. Kalau tengok masalah akhirat, tengok ke atas, tengok ulama-ulama, tengok imam-imam yang hebat-hebat luar biasa. Musim haji, ini jamaah haji pulang. Mereka pun pergi juga ke Makkah melaksanakan haji. Imam Syafi'i, satu lagi pula Imam ahli hadis Yahya bin Ma'in, satu lagi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Jadi Imam Syafi'i sama Imam Hambali itu sezaman, bahkan guru dengan murid. Imam Syafi'i gurunya, Imam Hambali muridnya, walaupun berbeda mereka dalam masalah fikih. Sama-sama haji, 1 tahun, 1 rumah, 1 kamar. Balik sholat isya dari Masjidil Haram, tidur di kamar. Imam Syafi'i berbaring miring, Imam Hambali tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud sampai azan isya.
Selesai sholat subuh di Masjidil Haram, pulang, Imam Syafi'i bertanya, Hambali, ya, ku tengok kau tadi malam dari Isya sampai subuh tegak rukuk sujud, apa yang kau buat? Kata Imam Hambali, aku mengkhatamkan Quran dalam tahajudku malam tadi. Imam Syafi'i bertanya ke Imam Yahya bin Ma'in, Yahya, ku tengok kau tadi malam miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan, tak tidur-tidur, apa yang kau buat? Aku sedang menyeleksi hadis sahih, hadis palsu, hadis sahih, hadis palsu, hadis sahih, hadis palsu. Tidak pakai laptop, bukan macam Ustaz sekarang. Lalu mereka bertanya balik ke Imam Syafi'i, Syafi'i, kau menengok kami berarti kau tak tidur tadi malam? Tidak. Apa yang kau buat? Aku mengeluarkan hukum halal, haram, makruh, mubah. 200 hukum keluar tadi malam dari Quran dan hadis. Andai kita jamaah yang keempat malam itu, kebetulan satu kloter sama orang itu, apa lagi yang kita buat malam itu agak? Mungkin asik memoto mereka bertiga aja. Begitulah kita kalau dibandingkan ulama salaf. Itu yang salaf tuh. Salaf artinya hidup di abad 3 pertama. Yang kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku, tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu, tsummal ladzina yalunahum, seabad sudah itu. 3 abad pertama ini disebut dengan generasi salaf. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan saya salaf, salaf kudis. Yang betul itu adalah kita pengikut ulama salaf, bukan kita nih salaf. Salaf kaki 3 ialah pengikut ulama salaf kita ini, mengikut akhlak mereka, mengikut ibadah mereka. Kalau kita ikut mereka, maka kita akan bisa bersama dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dapat 8 rakaat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu 8 rakaat, ya. Yang menengok siapa? Istri dia, namanya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aku tengok Nabi salat. Berapa rakaat Nabi salat? Kata dia 11 rakaat. Karena 8 ditambah 3 ditutup dengan witir. Ij'alu akhir salatikum laila al-witra. Jadikanlah salat malam kalian yang terakhir ditutup dengan witir. Makanya habis tahajud 8 tu tutup witir. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Bagi yang mau 3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasyahud awal supaya tak sama macam maghrib. Tapi bagi yang mazhab Syafi'i dibuat dia 2-1. Witir kan ganjil Pak Ustaz, ya. Lalu yang 2 itu apa namanya? Syafa'. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Watri ganjil, syafa' genap. Jadi sholat 2 rakaat dulu. Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Aku sholat syafa' 2 rakaat sepaket dengan witir lillahi ta'ala. Habis itu baru sholat witir 1 rakaat. Dia masih 3. Pilihlah. Masjid ini kemarin waktu bulan Ramadan witirnya 21 atau 3 rakaat 1 salam. 21 dengan 3 rakaat 1 salam. Dalam mazhab Syafi'i lebih afdal 21, karena yang 2 rakaat 1 salam itu iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, lebih banyak amalnya. Tapi saya tak menyalahkan yang 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal supaya tak sama dengan maghrib, karena ada juga dalam pendapat para ulama tak perlu mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Nah, habis witir, sholat hajatnya kapan Pak Ustaz? Kalau mau sholat hajat bisa sebelum tahajud tadi atau di sela-sela dari tahajud ke witir. Yang penting setelah habis witir tutup selesai. Waktu menjelang azan subuh, apa yang perlu kita lakukan? Wabil asharihum yastaghfirun. Paling bagus di waktu sahur menjelang azan subuh banyak-banyak beristighfar. Ambil tasbih, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tasbih-tasbih yang tergantung di kaca spion itu cabutlah. Udah lama betul mobil itu bertasbih dah. Jangan sampai mobil itu masuk surga, awak masuk neraka. Cabutlah, cabut. Besok cabut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar,
3 balasan orang banyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Kesusahannya diberikan Allah kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Hati susah senang bukan karena harta, karena banyak orang kaya raya mati bunuh diri karena hatinya sempit. Orang yang disempitkan Allah dadanya, dipendekkan Allah pandangan matanya, sejengkal saja dia menengok dunia, mudah stres, depresi. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia, bukan karena PHK, bukan karena tak ada kesempatan kerja, bukan karena miskin rakyat jelata. Angka bunuh diri terbesar di dunia di Eropa dan Amerika yang kaya raya. Kenapa? Stres, depresi. Mereka pakai mobil mewah, pakai baby Benz, pakai BMW, kena penyakit insomnia, tak bisa tidur malam. Orang kita naik sudako tertidur sampai ke Simpang Marendal, padahal mau belanja ke Simpang Limun. Bayangkan itu. Bapak ibu pikir tidur ini masalah sepele. Berapa banyak orang kaya tak bisa tidur, makan pil tidur. Betul tak ceritanya? Oleh sebab itu kalau ada kawan tertidur, diamkan aja. Nah, itu dia sedang dalam nikmat yang besar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka Allah ta'ala beri kelapangan hati kepada Nabi Musa alaihi salam dalam doanya, Rabbi syrahli, lapangkan dada ni ya Allah, karena dunia ini penuh dengan masalah. Nabi Muhammad SAW juga dilapangkan Allah dadanya. Apa kata Allah? Alam nasyrah laka, minta kelapangan hati. Kalau cerita masalah sempit sekarang ini, saya yang paling sempit hati saya. Saya sedang dilaporkan. Tapi karena didoakan oleh para jamaah, terutama yang paling banyak mendoakan saya, inilah panitia masjid subuh nih. Ya Allah, kami sudah memasang tenda di belakang semua. Kalau sampailah Ustadz dulu stres tak bisa ceramah, hancurlah program kami. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berzikir, bersolat, bertasbih, beristighfar bukan berarti manusia tidak menghadapi masalah, karena dunia tempat masalah. Tapi dengan berzikir, bertasbih, beristighfar adalah merubah cara kita menghadapi masalah. Allah berikan kelapangan hati, Allah berikan kesabaran, Allah berikan. Banyak orang-orang soleh itu mati di tiang gantungan. Siapa contohnya? Tonton film Umar Mukhtar, pejuang dari Libya yang menggantungnya Mussolini. Said Qutb meninggal di tiang gantungan. Pagi-pagi pas mau dia digantung itu, malam tuh mimpi dia menengok Nabi Muhammad SAW. Cerita tentang dia mau digantung, malamnya jumpa Nabi itu diceritakan dalam ceramah ulama besar dari Mesir, namanya Syekh Abdul Hamid Kishi. Syekh Abdul Hamid Kishi. Pas mau digantung pagi itu tersenyum dia. Nampaknya tiang gantungan itu macam tangan bidadari sedang melampai. Tak sabar dia mau mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan macam orang-orang stres yang mau disuntik mati, ketakutan, ada permintaan macam-macam. Kau mati ini mau minta apa? Lontong sayur gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini hanya tempat persinggahan sejenak dalam perjalanan panjang sementara sampai ke tujuan. Hidup ini tak sampai seperti setengah sayap nyamuk. Bukan sayap pesawat, sayap nyamuk. Hidup ini hanya setetes. Kalau dapat jangan sombong, karena yang kau dapat cuma setetes. Yang kaya raya, yang pejabat, yang hebat, cuma setetes. Yang tak dapat pun jangan terlalu sedih, karena yang tak dapat itu pun cuma setetes. Kita semua akan mati menghadap Allah. Apa yang akan dibawa? Berjumpalah ulama yang populer, yang masyhur, yang punya banyak jamaah, ulama fikih, dengan ulama yang tak terkenal, ulama mastur yang tak dikenal masyhur, ulama tasawuf. Meninggal ulama fikih yang populer, yang terkenal, yang viral, yang masyhur, yang hebat, yang punya jabatan itu, mimpi berjumpa ulama tasawuf.
Apalah yang kau dapat di akhirat dengan kepopuleran, dengan jabatanmu, dengan kehebatan namamu itu? Diambilnya debu, ditiupnya di tapak tangan. Itulah follower. Itulah semua. Ambil debu, hembuskan ke tapak tangan. Tak bermakna. Lalu mana yang membuat engkau dapat rahmat Allah? 2 rakaat di tengah malam yang sunyi saat dan tak ditengok orang. Itu yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu paksa-paksakan diri, pasang alarm, jam weker agak 2 biji. 2 tak juga terbangun, beli jam yang ketiga yang bisa menyipak. Supaya terbangun kita di hadapan Allah. Rahimallahu imra'an, Allah mencurahkan rahmatnya pada suami allazi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Allah mencurahkan rahmat pada suami yang membangunkan istrinya dengan menyiramkan air, mengajak dia tahajud malam. Rahimallahu imra'atan, Allah merahmati istri perempuan. Ada laki-laki, ada lagi tren sekarang LGBT. Nauzubillah. Rahimallahu imra'atan, Allah merahmati perempuan allati aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'dhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong dalam hal kebaikan walaupun kewajibannya itu suami. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga istrimu, wa ahlikum, anakmu, naro, dari api neraka. Aslinya yang mengajak solat, yang mengajar solat, yang membangunkan solat, yang mengingatkan solat, suami. Tapi dunia sudah mau kiamat. Yang sekarang banyak bertanya, Ustaz, apa doanya biar suami saya mau solat? Jadi laki kau tak sembahyang? Enggak. Dari dulu atau sampai sekarang? Memang dari nikah tak sembahyang. Kenapa mau sama dia? Saya pun dulu tak sembahyang. Belakang-belakangan ini tobat saya Pak Ustaz. Laki saya tetap Fir'aun. Sabar ibu, sabar, banyak-banyak doa sama Allah. 2 gendang, kalau tak dia mati, ibu mati. Inilah bapak nih, cerita laki ibu tu mati, bapak ketawa pula. Pastinya sedih lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya azan subuh pun berkumandang. Tahanlah kita dengan wudhu tadi. Kalau wudhunya batal, diganti tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Kalau saya ragu Pak Ustaz, batal apa tak batal? Batal apa tak batal? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan yang kuat tak mungkin dirusak oleh ragu. Hatta tasma'a sautan, jangan kau wudhu lagi, jangan kau batalkan solatmu. Kalau datang bisik-bisik, batal wudhumu, batal wudhumu, batal wudhumu, batal wudhumu. Jangan kau berhenti solat. Hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara, au tajidarian, atau kau cium bau. Dengar suara, tercium bau, baru batal. Tak ada suara, tak ada berbau, tak batal. Tak bersuara, bau, batal. Kadang kita ini kan diganggu-ganggu setan. Udah batal. Itu memang kerja setan. Jangan disalah-salahkan setan. Kenapa setan ini gini? Itulah kerja aku, kata dia. Itulah kerja dia, SOP dia. SOS, standar operasional setan.